Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan stambuk 212094 kelas B dalam mata kuliah pengenalan pola akan menjelaskan tugas akhir yaitu LDA dan klasifiernya. Pertama-tama di sini kita akan mengimpor pustaka yang akan kita perlukan. Di sini ada Pandas, NumPy, mengimpor datasetnya, feature extraction, decomposition, model selection, ensemble, dan matriksnya. Nah, di sini dataset yang kita gunakan yaitu fetch_20 group dengan feature extraction, convert vectorizer, dengan menggunakan dekomposisi latent direct allocation atau LDA, dengan seleksi modelnya itu train test split, train pelatihan dan pengujian, split pelatihan dan pengujian, ensemble, gradient boosting classifier, serta akurasi score dan classification report. Setelah kita mengimpor pustakanya, yang perlu kita ketahui dalam imporian ini, di sini dia akan memuat dan memproses serta menganalisis topik dalam teks dan juga membagi antara set pelatihan dan set pengujiannya. Serta di sini juga akan membangun dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan gradient boosting classifier. Setelah kita impor pustakanya, kita akan membuat dataset. Di dataset ini, seperti yang telah dijelaskan dalam imporannya, di sini ada fetch_20 group. Di sini di dalam dataset ini ada 4 kategori, yaitu all themes, Soch, religion, Christian, home graphics, dan SC image. Di dalam dataset ini, dia akan menampilkan kategorinya. Nah, di sini ada 4 kategori, serta menyimpannya di dalam data frame Pandas. Kemudian dia akan menampilkan 5 baris pertama dalam dataset tersebut. Adapun 5 baris utamanya yaitu ada ini, David Bernards, Hotop at Amy, from buildcall.com. Nah, di sini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan datanya. Selanjutnya kita akan memproses teksnya. Di dalam proses teks ini kita akan menghapus kata-kata pendek. Kita akan menghapus kata-kata pendek, spasi yang berlebihan, serta mengkonversi lowercase itu huruf kecilnya. Mengkonversi ke huruf kecil, serta menghapus karakter non-alphanumerik. Kemudian dia akan menyimpannya ke dalam kolom baru di data frame. Setelah kita proses teksnya, kita membuat fitur TF-IDF. Di TF-IDF ini, kode yang telah diproses tadi akan diubah menjadi representasi TF-IDF dengan maksimal 1000 fitur. Representasi TF-IDF ini kemudian digunakan sebagai input untuk model machine learning-nya. Setelah membuat fiturnya, kita menerapkan LDA, di mana LDA ini adalah singkatan dari latent direct allocation yang akan dipakai sebagai pemodelan topik yang digunakan untuk menemukan kelompok kata-kata yang sering muncul bersama-sama dalam dokumen teks. Nah, di penerapannya ini, kita akan mengambil fitur dari TF-IDF tadi dan menggunakan LDA untuk menemukan 10 topik laten dalam menemukan dokumen-dokumen tersebut. Hasil dari fit transforms merupakan representasi dokumen dalam ruang topik-topik laten yang digunakan untuk menganalisis lanjutan dari tugas pemodelan lanjutannya. Nah, selanjutnya kita akan menyeplit data menjadi train dan test. Dalam split data ini, kita akan membagi antara set pelatihan dan set pengujian. Nah, di sini dataset di sini kita akan evaluasi dengan proporsi 80-20. Dan untuk praktik umumnya yaitu
untuk memastikan bahwa model memiliki cukup data untuk dilatih dan juga cukup data untuk dievaluasi. Setelah kita split, kita akan melatih gradient boosting classifier. Di dalam kode ini akan menggunakan data pelatihan yang dihasilkan oleh LDA tadi. Model ini akan memprediksi kategori dokumen dengan akurasi tinggi berdasarkan distribusi topik-topik laten yang dihasilkan oleh LDA. Selanjutnya, memprediksi pada data uji. Di sini metode prediknya yaitu mengambil fitur xtext sebagai input untuk menghasilkan prediksi kelas untuk setiap sampel data yang digunakan tersebut. Xtext ini adalah subset dari data yang digunakan dalam pelatihan untuk mengevaluasi kinerja model. Model yang telah dilatih menggunakan fixed X-train dan Y-train ini akan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari data pelatihan untuk memprediksi kategori dan dokumen dalam pengujiannya. Selanjutnya, evaluasi model. Kita akan menggunakan accuracy score dan classification report untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, ini adalah tampilan akurasinya 0,7047. Classification reportnya dia menampilkan precision, recall, F1 score, support. Nah, ini adalah 4 kategorinya: akurasi, makro, dan weight AFG. Setelah kita menampilkan akurasinya, kita kemudian mengimpor pustaka untuk confusion matrix. Untuk menghitung confusion matrix di sini kita akan mengimpor Scaleometric Confusion Matrix, Seaborns, SSNS, dan Matplotlib. Fungsi dari Confusion Matrix itu untuk menghitung Confusion Matrix. Sedangkan Seaborns ini untuk visualisasi heatmap-nya dan Matplotlib di sini untuk plottingnya.